Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sekaitan dan masih ada hubungannya dengan kaji kita hari yang lalu mengenai dendam khusumat. Sebenarnya judul kaji malam hari ini kan marah, tapi karena yang lampau masih tertinggal sedikit, yaitu memahami doa la taj'al fi qulubina gil. Wahai Rabb kami, jangan ada di hati kami ini gil. Ayat ke-10. Apa yang dimaksud dengan gil? Salah satu daripada gil itulah dendam. Dendam khusumat, marah yang tersimpan, dengki dan sakit hati, namanya gil. Nah, dalam kajian kita hari yang lalu kan masalah itu. Nah, mari kita pahami. Kita langsung saja kepada ayat yang berbunyi Rabbana ighfir lana. Wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami. Dan juga li ikhwanina, dosa-dosa ikhwanina, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah terdahulu mereka daripada kami dalam beriman. Dan janganlah engkau jadikan atau ada terdapat di hati kami rasa gil terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau pengasih lagi Maha Penyayang. Anan gil suatu perasaan sakit hati, marah yang terpendam, melahirkan benci. Marah terpendam melahirkan benci. Dari benci timbul dendam. Kemudian datang dengki. Namanya gil. Gil itu ada di hati.
makin lama dibiarkan makin membesar, makin membengkak, meletus dia seperti gunung Merapi meletus, keluar ke pundannya, erupsi. Kalau disimpan-simpan rasa itu. Nah, itu bahayanya menyimpan hidun, menyimpan menahan marah, mengumpal menjadi kebencian yang terpendam, timbul khusumat, kemudian lahirlah perasaan dengki dan segala macam, namanya gil. Setiap orang ada rasa itu, cuman ada yang pandai menjaganya, tidak memperturuian, bahkan berusaha selalu mengendalikan jangan ada rasa itu dengan cara berdoa, wahai Rabb kami, janganlah ada di hati kami gil, jajo, sakit hati, dendam, benci, marah, termasuk dengki. Atau bahasanya menggerumeh. Menggerumeh sih cilik lah. Kadang-kadang nampak di wajahnya cemberut, kulabu, tidak mau galak, membudu. Itu jadi gil. Dan gil itu ada terus selagi orang tidak mau menghabiskan dan berusaha memerangnya, akan ada terus. Bahkan labau sawana mapuhnya masih ada sisanya. Itu yang digambarkan dalam Quran surah Al-A'raf. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Kalau bawa Quran silakan buka. Kalau terbawa Quran silakan buka Quran. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Bagi siapa yang bawa Quran. Ayat yang ke-43 di bawah sekali. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Kami cabut apa yang terdapat dalam dada mereka berupa gil, dan mereka nanti berada di surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dalam beberapa riwayat disebutkan, termasuk yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, setelah menyeberangi sirat, anan sirat, titian, jembatan atau jalan yang dibentangkan di atas jahanam. Orang-orang yang selamat sampai ke seberang ditahan, namanya di Qantarah. Qaf, nun, ta, ra, ta marbutah, Qantarah. Secara bahasa di Qantarah itu jembatan. Ditahan di situ. Kalau kita bikin perandaian, iko jembatan sirat dia teh jahanam. Itu gambaran saja. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kamu pasti melewatinya, kecuali yang langsung masuk neraka. Siapa yang langsung masuk neraka? Orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak beriman, mereka langsung diarahkan menuju neraka. Termasuk orang yang murtad, orang yang musyrik, para penyembah berhala, termasuk orang yang anti Tuhan. Semuanya langsung diarahkan menuju neraka jahanam. Tapi orang yang punya iman, walaupun imannya secuil, atau imannya hanya di mulut seperti orang munafik,
mereka tetap diarahkan menuju sirat. Orang tua-tua acok bilang dulu siratan mustaqim. Sabananya sirat saja. Sirat, sad, ra, alif dan ta, sirat. Untuk melewati sirat pakai cahaya, nur. Karena jahanam itu saking gelapnya. Hitam pekat, hitam legam. Karena panasnya sudah sampai kepada puncak panas, menjadi hitam. Dan untuk melaluinya, dia pakai cahaya. Itulah nur. Ada orang yang cahayanya seluas gunung, bersinar. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi'imanihim. Cahayanya luas. Cahaya apa? Cahaya iman dan amal saleh. Makin kuat iman orang, makin banyak amal saleh orang, makin taat orang, makin luas cahayanya nanti. Ada yang cahayanya setinggi tegak, ada yang cahayanya sebesar empu jari kaki, ada yang cahayanya tiba-tiba padam. Itu cahaya. Melewati sirat itu ada yang secepat kilat, sekencang angin. Ada yang tertatih-tatih, jatuh bangun. Ada yang jatuh ke bawah, ke jahanam. Nah, siapa yang selamat melewatinya sampai di ujung, ditahan di kantarah. Kantarah. Andaikan ini neraka, andainya. Di ujung kok kantarah. Tapi jangan bayang kalau ke neraka itu luasnya tidak terhingga, tidak pernah penuh. Berapapun masuk, tidak pernah penuh. Hal mim mazid, masih adakah tambahnya ya Allah? Tambah terus. Tidak pernah penuh. Neraka itu bukan periuk, bukan belanga. Neraka itu negeri. Pakai jurang-jurang, ngarai, lembah-lembah, pakai gunung, pakai sumur. Ini negeri. Cuma itu tempat menyiksa. Neraka itu bukan hanya api, musim dingin juga ada neraka. Neraka, bahkan batang kayunya juga ada. Salah satu batang kayunya zakum namanya. Sejarah zakum. Neraka saking luasnya. Andaikan matahari dan bulan dimasukkan ke neraka, diandaikan, jawabannya bagaikan 2 ekor lembu yang berada di tengah padang rumput yang sangat luas. Maka luas neraka. Lewat sampai di seberang, di kantara ditahan, belum boleh masuk surga. Ditahan di kantara, disitulah diselesaikan semua yang masih ada siso-siso, raso-raso, dan tegurih-gurih sesama kaum muslimin. Kisas itu 2 kali. Kisas karenanya pembalasan. Balasan yang sama, kisas. Yang pertama kisasnya umum, hisab umum. Di mana? Di mahsyar. Umum namanya. Yang kedua kisasnya khusus di kantara. Antara wak sama wak yang masih ada raso-raso dihabiskan di situ. Termasuk gilid. Berarti dah sampai menyeberangi neraka masih ada bekas-bekas sisa itu. Gil. Sebab tidak boleh masuk surga kalau masih ada rasa itu.
Di surga tidak ada rasa-rasa, habis. Jadi wa naza'na disikat, dan kami naza'na, kami naza'na itu kan dicabut. Kami cabut. Apa yang kami cabut? Kami cabut dari dalam hati dada mereka. Apa itu? Gil. Bama ko dicabut dia laki. Dia terpendam, payah mabihan. Ini tanggaan Allah. Andaikan barang tu laki menempel, payah dibuka, maka digambarkannya harus dicabut menanggalkannya. Itu tiba didandam, dangki, bingi, banci, bermusuhan, tak sana, mengerumeh, mengerutuk, masih ada sisanya, adi-habian di sini. Tak boleh masuk surga, harus habis. Harus habis. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, la taj'al fi qulubina gil, wahai Tuhan kami, janganlah hendaknya ada di hati kami rasa itu kan doa. Cuman kita harus berusaha mencampak itu, jangan simpan-simpan. Kalau bahasa awaknya mempelambek masuk surga. Andaikan kita lapih benar melintasi sirat, tapi masih ada rasa itu, dibuang oleh Allah. Dan itu mengisyaratkan dendam itu payah habisnya. Benci, sakit hati, dengki itu susah. Masih ada aja. Babana lah, ada aja. Nya kalau kata para orang bijak, nya bagaikan kaca. Kalau lah pecah kaca, tidak bisa disatu oleh. Jadi hati kalau lah tidak elok, babana orang menyusun hati, boleh nak bawa boleh kaca pecah, menyusun. Cuba lah kau nak percaya. Entah kalau mencuba, payah. Babana tidak serancak semula. Kecuali orang-orang tertentu lah. Duduk aku masih menjarak-jarak, mengecekkan masih menekun-nekun. Kedua itu lain kaji. Rasa itu ada. Jadi hati itu bagaikan kaca ada. Hati-hati kalau dia pecah. Kalau pecah, bagaimanapun usaha untuk menyatukannya tetap ada bekas-bekas. Jadi kata lagu jagalah hati. Kata Agim ya, jagalah hati, memang harus jaga hati. Payah, kenapa kesan semua mencuba? Payah. Iya makin tak lah, tak payah. Di mana habisnya? Dihabiskan oleh Allah. Di Qantarah. Silakan nanti baca tafsir Mukatsir. Di Qantarah. Dihabiskan di situ sehingga hati mereka jernih, bersih. Tidak ada sisa-sisa bekas-bekas. Itulah. Nah, baru mereka dalam beberapa riwayat dikatakan bahkan mereka dimandikan dulu. Di gerbang besar pintu surga ada 2 sungai besar. Maka mereka mandi di situ. Mandi pertama meluruhkan. Luruh tidak masuk ke mana kan? Meluruhkan ke menghabiskan. Kalau luruh masuk kami itu lurus kan. Menghabiskan, melunturkan. Sisa-sisa sakit-sakit, mengerumeh, mengerutuk, kaguriah-guriah di hati nus. Dan di sungai berikutnya adalah mengembalikan bentuk mereka muda lagi. Nah, sehingga semua yang kerinyut, yang keremoh-keremoh muda lagi. Kalau laki-laki umur 30-an,
seusia itu. Kalau perempuan umur 19-20-an, seusia itu. Baru masuk surga. Jadi di ayat nazakna, kami cabut, kata-kata cabut D-nya laki atau masih tinggal apa yang terdapat di dada mereka berupa gil. Itu mau kau kaji malam kini menjapui kaji ko sebab kepatang kaji itu dandam, sakit hati, benci yang tak lepih, lalu menggumpal, kadang-kadang memantul ke wajah. Wajah ko ini masuk wajah. Wajah itu kan cerminan hati. Ba'a hati wa nampak di wajah. Kan ada nanti ahli perwajahan. Ada ilmunya, ilmu ahli perwajahan. Nampak se ba'a bana senyumnya pi senyumnya ndak lepih. Ndak lepih. Coba lah pen, senyum step pen. Ini lepih ndak? Lain. Kalau si pen lepih. Paji itu paji. Lain lepih. Kami senyum. Ada orang ndak lepih. Tanda ada sawa dalam. Cubalah jajak korang ya. Bangi, banci, dandam, bingi. Kok lagi benar masalah bertamu? Duduk benar tapi ndak nampak namanya rono. Kalau bahasa modernnya aura namanya. Jangan orang kasih lo kok aura. Itu banyak istilahnya. Mana wajhun yang dicari orang, yang dihadapkan orang. Nah, wajah pantulan hati. Pantulan hati. Inilah dia dicabut oleh Allah. Nah, ayat tadi yang kita baca di awal itu kan doa kaum muslimin tuh. Doa kaum muslimin ada 3 dalam doa itu. Dalam 3. Pertama orang-orang Ansar. Kemudian orang Muhajirin, itu ayat sebelumnya tuh. Lalu generasi setelah 2 generasi. Generasi setelah 2 generasi. Generasi sahabat terdiri pada Ansar dan Muhajirin atau Muhajirin dan Ansar. Siana Muhajirin, kaum muslimin yang berhijrah dari Makkah pindah ke Madinah, namanya Muhajirin, orang yang berhijrah untuk menyelamatkan akidah mereka, keimanan mereka, ibadah mereka dan seterusnya. Muhajirin dipuji dalam Al-Quran karena mereka bersedia meninggalkan kampung halaman mereka, harta kekayaan mereka dan semuanya. Muhajirin. Nanti orang-orang Madinah yang menyediakan untuk orang yang pindah itu segala-galanya namanya Ansar. Ansar para penolong. Ansarullah, para penolong Allah, artinya menolong kaum muslimin. Mana Ansar? Itu generasi terbaik. Muhajirin dan Ansar, Ansar dan Muhajirin. Termasuk orangku generasi as-sabiqun as-sabiqun. Selepas generasi mereka adalah kaum muslimin. Jadi di ayat ke berapa tadi? Surah Al-Hasyr ayat ke-10 dinyatakan situ yang baca walladzi najau min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Orang-orang yang datang setelah mereka, itu mereka kaum Ansar dan Muhajirin, atau setelah kaum Muhajirin dan Ansar datang, saya ada kaum muslimin setelah mereka, awak termasuk awak.
Sebab kita adalah generasi setelah mereka berlalu. Generasi terbaik, generasi sahabat. Mereka bersua, bertemu, berjumpa, bergaul dengan Rasulullah. Tidak ada lagi generasi yang sebaik itu. Sampai kawan termasuk namanya ja'u min ba'dihim. Itu orang-orang yang datang setelah generasi itu. Generasi itu generasi istimewa. Mereka generasi-generasi yang datang terkemudian dalam doa mereka, Rabbana ighfir lana. Wahai Tuhan kami, ampunkan untuk kami dosa-dosa kami. Atau terjemahnya, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Salah satu doa terbaik dalam Quran. Dan li ikhwanina, dan ampunkan pula dosa-dosa ikhwan, saudara-saudara kami, alladina, itu saudara-saudara kami yang sabaquna, yang telah menului kami beriman. Berarti mereka lah lewat. Saya ada Ansar, Muhajirin Ansar. Ampunkan pula dosa-dosa mereka. Istighfar yang terbaik mencakup itu. Minta ampun untuk diri, untuk orang tua, untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan itu yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Sampai, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, kata Nabi Nuh. Dosa kedua orang tuaku, dosa siapa saja yang masuk berkunjung ke rumahku selagi dia mukmin, dan dosa orang-orang mukmin laki-laki perempuan. Ambo di setiap hari membaca doa aku, datanglah ke rumahku, diampunkan Allah dosa. Karena mula baca, waliman dakhala baitiya mu'minan, siapa saja yang datang ke rumahmu mukmin, ampun. Pak Iman cocok ke rumahmu. Apa dosa? Doa Nabi Nuh, Surat Nuh. Bagi yang ingin tahu, Kak Surat Nuh. Yang ingin tahu saja, hafal kan bagus. Nanti ingin tahu kan? Yang ada ingin tahu tu kebaik lah. Surat Nuh, surat ke-70. Bunyinya 71. Bunyinya ayat terakhir. Rabbighfirli, ayat terakhirnya ayat ke-28. Ayat ke-28, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Doa Nabi Nuh. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, menurut para ulama, mintakan ampun dulu untuk diri. Sebab kita harus membersihkan diri dulu baru orang. Bersihkan diri dulu baru orang. Orang terdekat yang harus kita mintakan ampun orang tua. Jadi Rabbi fili wa liwalidayya. Setelah itu kaum muslimin dan muslimat. Atau tambah khusus seperti Nabi Nuh. Siapa saja yang datang bertamu ke rumahku, ampunkan dosa. Berarti Nabi Nuh orang yang suka menyambut tamu. Atau tambah doa khusus untuk orang-orang tertentu. Boleh. Pentingnya kita minta ampun. Dan hebatnya Nabi Nuh telah memintakan ampun kepada Allah untuk siapa saja yang beriman, laki-laki perempuan sepanjang zaman. Alulaya wa alai. Alulaya nenek moyang wa alai. Bahkan alunado Indonesia gulai.
Dan Nabi Nuh lah mintakan ampun kepada Allah. Untuk mukmin laki-laki, perempuan. Nabi Ibrahim juga begitu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nanti silakan cari surah Ibrahim. Dan kita baca kini ko doa kaum muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunkan juga dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman. Wala taj'al, jangan engkau jadikan, artinya jangan sampai ada dalam hati kami ini gillan. Kan itu kata gillan. Dulu pernah kawan dan guru ambo majan, kalau tiba mengerumeh perasaan cepet baca ko. Mengerumeh dangki, tidak suka, tidak senang. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini orang beriman, jangan sampai hati bo sakit, benci, apalagi dendam. La taj'al, jadikan itu. Itu terlintih, dangki, cemburu, bangi, dendam, alai. Ini kan banyak pada sana tu. Banyak dan sanaknya tu. Sebalih Pak Iman. Nah, dia bawa 3 baru tambah Pak Iman 8 lagi. Tambah 8 lagi. Sebab kalau itu simpan membengkaknya. Leper gitu orang. Membengkaknya. Kadang-kadang bengkaknya tiba di muka. Membunuh aja. Kadang-kadang berubah warna muka. Hitam ke hijau-hijau mukanya. Orang kalau sedih nampak di mukanya cuma macam kulun bentuknya. Kuyu saya cuma macam kulun bentuk mengangguk aja. Kan itulah bini nak pulang 3 hari je. Okay. Mukaram susah tolong. Nampak dia aja. Culun saja. Tapi kalau dia cerah, coba Gunung Merapi dengan Kabui bentuknya cerah. Wajah. Jadi jangan sampai menggumpal, capek. Kalau ada rasa-rasa itu di samping kita membaca auzubillah, qul a'udzu birabbinas, sering-sering membaca aku. La taj'al fi qulubina ghillan. Tapi supaya jangan ada gil. Gil itu artinya sakit hati, benci, dendam khusmat dan dengki. Dan perasaan itu ada dosa ditiupkan setan. Apalagi nyolah dojo mato no. Adalah dojo mato no. Tinggal mengipeh meleh. Basoknya baru no lah dojo. Tinggal mambuih meleh badangnya. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, untuk bagi orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang. Menurut ambo, apalah doa? Yang pertama, isinya meminta ampun. Kalau kita minta ampun, dahulukan minta ampun kepada Allah untuk diri. Untuk diri. Bahkan minta ampun itu untuk diri lebih mendahulukan diri daripada orang tua. Kan itu urutannya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Nanti. Karena minta ampun itu namanya mandi, membersihkan. Membersihkan diri, membersihkan hati daripada kekotoran dosa-dosa. Jadi kita harus bersih. Zaman dia orang bawa semua. Mandian badan lu. Baru nanti orang terdekat dengan kita, orang tua gitu. Kemudian minta ampunkan khusus guru-guru kita.
Konon jarang. Di pesantren-pesantren tertentu diajarkan doa itu. Mintakan ampun untuk guru-guru. Sebab guru-guru adalah manusia yang paling besar jasanya kepada kita, karena gurulah kita bisa begini. Orang tua jasanya karena dia orang tua. Itu kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua. Tapi jasa guru tidak ada dan tidak terdapat pada orang tua. Guru mendidikmu, guru mengajarimu, guru membimbingmu, guru menunjukimu. Jarang-jarang awak minta ampun kepada Allah untuk guru. Dalam doa di masyayikhina ya, ampunkan juga doa dosa syekh guru-guru kami. Masyayikh, ampunkan juga syekh guru-guru kami ya Allah. Itu awak jarang mendoakan guru. Jajuk ke guru banyak. Nah, berkelebihan awak. Dan nama ke guru lain je, bangi ke guru lain je, ndak pakai sepon guru lain je. Itu. Kenapa begitu? Ya, Pak, cukup kan gil, Pak, lah gil. Kok mana gurunya kan orang tu. Ada salahnya. Tapi jangan kita bertonggok di salah guru. Ndak berakai ilmunya. Apuih ilmu ndak berakai. Jadi minta ampun ya. Minta ampun kepada untuk diri, untuk orang tua, untuk guru, untuk kaum muslimin. Nani duit al-ahya'i minhum wal amwat. Kalau sekolah tambahannya begitu, jangan ada rasa dendam, dengki, sakit hati, benci kepada kaum atau orang-orang mukmin. Kalaulah ada perasaan itu, tidak bisa hilang. Minimal jajaknya. Itu maka diapuihkan nanti di kantara oleh Allah. Diapuihkan di kantara. Mula dia alang kantara, salah peh di neraka, selamat dari neraka, ada nanti namanya tempat penghentian. Sia dihentian sini. Untuk diselesaikan dan lalu selesai sesama muslim. Untuk membereskan dan beres sesama muslim. Hadis sahih mah. Dibereskan termasuk cukup nanti kuliah, nanti raso-raso, nanti simpan-simpan, nanti agak-agak habis semua di situ. Baru semuanya diceritakan masuk surah. Ko sambuang kaji nanti tinggal petang. Ko kaji ke petang kan dandam kesumat. Dendam kesumat itu marah yang tak lepas, benci yang tidak lepas, ditahan lalu menggumpal dalam hati. Yang paling parah, ia menunggu peluang, menunggu kesempatan untuk melampiaskan amarah. Sampai orang bunuh mah, kan dijawab bunuh. Keluar penjara, dicarinya orang. Sebut dandam lepel, dicarinya orang namun apa. Itu minta Allah pada Allah sesungguhnya janganlah ada rasa hikit dendam. Nah, kemarin lalu kita ingat kembali. Salah satu yang disebut Rasulullah dengan penghuni surga adalah orang yang tidak ada rasa itu di hatinya. Berulang kaji lama melihat tapi kau di makwa ada salah. Berulang melihat Rasulullah pernah menunjuk kepada seseorang di hadapan sahabat sebentar lagi akan muncul calon penghuni surga. Sampai Nabi mengecek itu 3 kali. Hari besok ulama lihat. Orang tu yang sama. Orang tu je datang dia. Dipacik sendal. Because sisa-sisa kali wuduk masih ada tinggal. Petang Rasulullah tunjuk orang kerja. Dan ketiga kali itu je orang muncul. Ada orang penasaran.
Lima kelebihan keistimewaan orang aku. Maka Rasulullah mengatakannya termasuk calon penghuni surga. Diselidiki, tidak ada keistimewaan. Ibadahnya biasa-biasa saja, tidak ada istimewa. Aciknya dirajan. Ambo tidak ada menyimpan. Tidak ada menyimpan dengki. Dan tidak ada berniat untuk menipu orang. Tidak ada di hati ambo kesumat. Itu tiga tu. Tidak ada keinginan untuk menipu orang. Dengki dan kesumat. Tidak ada. Setiap malam habis. Jadi kecek sahabatnya mengintainya, itu mah. Ikon tak ada di kami. Jadi kalau ingin masuk surga, lapian itu. Lapian itu. Lapian dengki, dendam kesumat, sakit hati dan benci. Ditambah dengan doa. Ditambah dengan doa. Dan hati-hati, karena hati kalau rusak sama dengan kaca pecah. Hati kerusak sama dengan kaca pecah. Bagaimana menyatuannya? Tidak boleh. Itu keji kita malam ini. Orang lah azan. Cuma sebelum ditutui, dia ada buangnya dengan Gunung Merapi. Kita baca sebentar. Malatui Gunung Merapi. Yang pertama, Gunung Merapi, itu tidak melatih. Kalau melatih habis. Erupsi ya. Keluar asap semacam. Sekadar mengenang kita. Yang pertama, kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Dan tidak boleh kita tertipu, terpedaya lantaran kita lah banyak amal. Yang kedua, Gunung Merapi seperti itu bisa jadi itu peringatan atau aba-aba kepada orang yang lalai. Kalau dia mati itu bagi mereka musibah. Hadis itu bukan musibah saja. Awak di mawak mati, bila awak mati, sadang manga mati, kan tak tahu. Di ma mati, bila mati, sadang manga mati. Tak tahu. Nak mati pasti kau. Nak mati pasti. Minta kita kepada Allah, jangan mati kita sadang melakukan, sadang mengerjakan yang tidak elok. Sul ketimawak. Dia contoh mendaki gunung. Ko ala niat orang mendaki gunung, nan jalan mendaki gunung. Laki-laki pedusi, bujang gade. Baik kata sekian puluh orang. Ada yang hidup, kebanyakan ada yang mati. Nah, wak mati sedang mendaki gunung atau lah keturun ke bawah, kateh tu manga Yosia kateh. Awak tak bisa lah menghukum orang dah, menilai. Tapi jalah sampai awak mati sedang berbuat yang terencak. Atau ditampik yang tak baik, atau dikatu yang tak elok. Halo? Ini contoh. Memangnya mati je orang yang mati itu. Cuma yang mati sadang manga. Syukur-syukur dia mati sedang baik-baik, sedang baik elok. Tapi kau indah beko. Awak nak duduk dah. Matinya. Bagaimanakah keadaan matinya? Tak bisa kita menilai dah. Tak bisa kita menilai. Allah yang tahu. Cuman berusahalah kita
kok kama-manga, kok kama-kama, kok kama-manga. Hati-hati. Jangan sampai tiba malaikat wak sadang nak buruan. Termasuk kita malapian anak-anak bujang kita, gadi-gadi kita. Tanyalah ke kamarnya, kau mati tengah jalan, kau makan. Aku seketik mengomentari. Karena kabarnya tidak semua lah balik ke bawah kan. Kan tidak semua lah balik ke bawah. Ada orang mati sekian orang. Sekali lagi sabar ya. Sekali lagi kita tidak bisa menilai bahan matinya. Sebab nak tahu niatnya. Niat mereka kau menaki gunung tak tahu dah. Niat menaki gunung kau ya sia. Yang muhrimnya tu pemulai-pemulai juga teh. Nak tahu tak? Kiranya gunung ku keluar soknya sarang mangannya kalah. Matinya. Tu nak tahu tak? Wallahu a'lam. Kau menjadi waspada, kita hati-hati kita tentang kematian. Merasa itu sekitar mengenal. Untuk ikutlah mengomentari tentang gunung mengeluarkan nasok batu orang atau kuhu. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Jadi silakan. Dendam. Kan tak dendam kau tak? Biasa sangat tak? Galak lian cak betul. Ya. Bang kau melak ni. Bang melak. Yo hati kau memang yo mantun ni. Dia mantun hati kau. Kalau kita lah berusaha untuk memperbaiki, bakallah berusaha meminta. Walaupun kita tidak salah. InsyaAllah nama mengatakan ini salah kan. Tapi rasanya nak kita salah. Lah muhlah kita mendahului minta maaf atau jadilah dan aku yang salah terhadap kita. Tapi melak nak namua. Malah berkali-kali salah ke awak, tidak salah awak. So kita lah berusaha. Tinggal kita berdoa. Berdoa, kemudian kita biasa-biasa saja. Galak-galak saja. Tapi kalau ini nanti awak macam dia galaknya sakit hati, ini sakit. Biasa-biasa saja kan. Ini tambah sakit hatinya. Itu tidak ibadahnya salah. Orang ada banyak rajin ibadah. Contoh Nabi. Ya Rasulullah, sianu tu kau kaji petang tak? Sianu tu jadi salat Rasulullah. Rajin salat. Salat sunat. Rajin bersedekah. Rajin puasa sunat. Tapi tidak aman. Tidak aman. Orang lain daripada bawa ikhnya, kejahatannya, kelakuannya, perangnya nyebat Rasulullah. Kan tak ibadahnya salah kan? Ana salah? Hati ni pun ada peloknya. Kalau wasanya tunggang-tunggi ni acok, tapi hatinya tidak pernah diservis. Ada sepentingnya kita mengaji hati, mengaji akhlak. Jangan jelas ya Rasulullah si pulanah tu ibadahnya tak barah, biasa-biasa saja, nampak pokok-pokok saja, tapi orang aman dia sebalik. Dia di surga saja. Kan? Jadi intinya awak kalau lah bahasa untuk berbaik-baik dan segala macam, lama mengaku orang kau tak mau lah, awak nak salah lah. Mana salah lah, awak aman. Cuma kita kecil mati sudah tu. Mati sudah baca tu. Kena panik lah dan mati dah baca. Jangan sampai dikunci lo dengan mati sudah baca tu. Dan tanah mewah. Nak mah tu ke baca lah. Habis biasa saja lah.
Tapi itu cukup, kalau lah tak gurih, payah minum gurih. Itu buat. Ya, abi kali biasa-biasa enggak. Masih manis juga lah. Lah ibu, bapak, tukar jiwa. Bulang mulia masalah hati terkadang tidak ada terkait dengan rajin beribadah. Buat ada orang rajin beribadah, tapi tidak memahami apa ibadahnya, tidak berbuah, tidak berbakih ibadahnya. Sebab hatinya masih dangki, bangi, dendam, jajuk, menggerumih, mengkuruk. Ya salat ke tak mahu dekat orang. Salat ke? Nampaknya minda salat. Itu ane tak selesai tu. Hati. Padahal mempertamuan bau kah? Malunan hati. Tamu bau kah? Kita salat harus bertemu bau. Bau bertemu bau, tapi tidak laki lah bertemu. Kaki bertemu dengan kaki, tidak memijak kaki orang lah. Itu melembutkan hati. Ini kalau tidak muah kita orang mendaki hati kita sangat. Atau malah menjarak. Nampak senang, senang lari. Tiga lebih itu. Itulah kaji menyambung. Pernah lampau. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga daripada hati-hati yang kumuh, hati-hati yang kotor, hati-hati yang dendam kusumat, hati-hati yang mengkuruk, menyajuk dan segala macam. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.